Fakhrul Razi atau Ketua PBNU merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT GAG Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ternyata enak jadi PBNU, enak, enak. Tinggal memanjakan protes, enak kemana-mana, duit mengalir masuk ke rekening kita. Mau apa? Haji pun di atas furoda. Karena apa teman-teman? Alasannya satu, pertambangan dimanapun merusak alam. Coba kita simak. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? PBNU sekarang jadi lahan cari nafkah, bukan cari ridho Allah. Kan sudah kami peringatkan beberapa tahun yang lalu. Negara kita ini tempatnya para preman bersarang, menguasai. Sistem premanisme, tidak hanya preman yang benar-benar terlihat seorang preman dan gerombolannya, tapi preman-preman berdasi, preman-preman berjubah, preman-preman berkacamata, berjas ria, ya banyak sekali. Akhirnya apa? Nggak bisa maju negeri ini. Sulit untuk maju kalau dekat di reformasi. Ya, yang kedua kali setelah 98 yang lalu itu. Lagi heboh perdebatan dari seorang Gus yang kebetulan menjadi ketua PBNU atau apalah itu. Dia berdebat dengan seorang aktivis yang dimana debatnya itu malah awur-awuran. Pertama saya di-share video ini karena saya tidak tahu perkembangan masalah tambang di Raja Ampat. Karena kemarin ketika saya membahas ada beberapa polemik yang tidak bisa saya sebutkan. Namun setelah saya melihat video ini, ternyata memang ada kelucuan. Dia ketika dipertanyakan persoalan tambang, dia malah ngelur-ngidul kemana-mana sampai ke Wahabi. Jadi memang seperti itu teman-teman. Orang-orang yang tidak mau dikritisi kesesatannya, kenyelenehannya, kebobrokannya, kemaksiatannya, kengibulannya, doktrinnya, pokoknya semuanya nyanya itu, mereka ketika dikritisi, dikomentari, mentok teriakan mereka Wahabi. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa ini? Goblok. Karena apa? Seolah-olah dengan teriakan Wahabi kebenaran bisa jadi salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih tahu untuk membuka pikiran umat. Semakin kalian teriak-teriak Wahabi, akan semakin banyak orang mencari tahu apa itu Wahabi. Sehingga apa? Orang-orang seperti kita dibutuhkan untuk menjelaskan apa itu Wahabi. Dan penjelasan Wahabi ini komplit, teman-teman. Hei Pak Presiden, kasih saya tambang. Hei Pak Menteri, ya, ekonomi dan sumber daya mineral misalkan. Misalkan aku jaluk tambang, ya, tak tarik tambang. Iya, kalau untuk menguntungkan seluruh anak bangsa nggak masalah, nggak mengapa. Tapi kalau untuk kemasukan uang sakunya, ya, tabungannya secara pribadi kan, ya, ini yang kejahatan luar biasa. Tambang yang ada di Raja Ampat, ya, tambang nikel, ya, lebih besar yang di Morowali. Nikel yang di Raja Ampat itu sejak tahun 2017 yang lalu sebenarnya, mulai tahun 1970. Tapi tidak terlalu dekat dengan wisata bahari, wisata murni Raja Ampat. Nah, ini kan baru terkuak karena medsos, ya. Ya, akhirnya banyak orang yang kok ada, ya, PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah, inilah yang dikhawatirkan nanti kalau begitu-begituan, ya, NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa, tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadirisa'ah. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya, baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan, ya, kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan.
akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan, tetapi keuangan. Gitu. Pak Suherman, maaf Yai, jika ketum NU masih mengidolakan Habib, berarti diamnya Pak Alawi sukses Yai. Sebab kalau struktural PBNU dan kultural berselisih, Pak Alawi sudah enggak ada misi, mereka sudah sampai tujuan. Tujuannya ya mengadu domba itu. Menguasai, ibarat ular itu kepalanya dipegang. Ya, tinggal badan dan ekornya menggeliat semua. Taktik mereka sudah berhasil tertanam di dalam memori kiai-kiai kita yang distruktural. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi yang penting ya petugas harian, pengurus hariannya itu yang kepegang. Jadi berbahaya. Kalau kultur ini nggak bersuara, ya sudah, wassalam saja, nggak usah berorganisasi KNU-an, ya. Karena apa? Dirusak dari dalam dan luarnya. Buktinya apa? Jatma sudah dikuasai sebagai kebangkitan dari Jatman, ya, Jatma Aswaja. Bukti bahwa memang Jatman itu ya tidak rela dilepasnya, yang akhirnya mendirikan saingannya Jatma Aswaja itu. Masa kita masih belum terbuka mata? Itu tentu kita harus benar-benar waspada, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kegagalan yang pertama itu akan jadi pelajaran kita bersama. Kita sudah kadung terbiasa ya dulu itu diadu domba. Maka selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kita harus bersatu padu bersama, ya, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrahnya. Karena apa teman-teman? Alasannya satu, pertambangan dimanapun merusak alam. Coba kita simak. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Jelas teman-teman. Ketika seorang praktisi agama yang seharusnya dia lebih paham terhadap situasi alam, bahwa alam ini butuh keseimbangan, alam ini butuh penghijauan, alam ini juga butuh nafas segar maksudnya. Tapi apa pendapat beliau? Kenapa kamu memikirkan seolah-olah penting menjaga ekosistem? Perhatikan teman-teman, Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan cuma manusia yang membutuhkan ketenangan, kenyamanan dan lain sebagainya. Hewan juga butuh. Ketika penambangan terjadi di mana-mana, apa imbasnya bagi alam? Apa imbasnya bagi satwa liar? Mereka kehilangan rumahnya, mereka kehilangan habitatnya, mereka kehilangan apa yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Ketika mereka di hutan, sama halnya seperti kita. Ketika rumah kita dihancurkan gitu ya, mau kemana kita? Mau tinggal di hutan? Nggak kuat. Karena apa? Kulitnya bukan seperti kulit binatang, yang memang mereka ini membutuhkan tempat-tempat dingin seperti di hutan sana. Kalau manusia nggak bisa survive teman-teman tanpa menggunakan alat yang mendukung, pakaian mendukung. Kalau binatang ya memang mereka butuh. Kalau binatang disuruh hidup di perkotaan, bagaimana jatuhnya? Ya, binatang-binatang seperti kera, babi hutan gitu ya, rusa, kijang, harimau, suruh pindah ke kota semua. Karena apa? Hutannya mau ditambang. Apa yang akan terjadi? Ya, nanya dia, Gus, yang katanya anak kiai, paham agama, tapi tidak paham dengan ekosistem alam. Apa ini? Pantaskah dia menjadi ketua NU? Ketua NU apa? Mau memindahkan satwa-satwa liar itu ke kota-kota, ke rumah-rumah warga. Gajah, ya gajah-gajah mau dipindah ke kota. Karena apa? Hutannya mau dinikmati hasil alamnya, ditambang, di ini, di itu. Mikir, ya. Kalian juga sebagai anak bangsa, saya berikan apresiasi kepada pemuda ini yang berani speak up meskipun melawan seorang Gus. Karena apa? Doktrin di Indonesia, ketika orang sudah bergelar Gus Habib Kiai, hormat, keras, tegak lurus. Nggak boleh dikritik. Ketika dikritik, sampai mana ngajimu? Sudah sejauh apa kamu ngaji? Sudah sekental apa ngopimu? Goblok! Pantas nggak dijuluki Sontoloyo? Saya nanya nih, saya tidak mau mengucapkan sudah. Karena banyak yang keberatan dengan ucapan itu, ya sudah.
Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya Kita jadi- butuh. Maksudnya Begini. dibiarin Dan itu rusak. wajib, Bukan, Gus. Karena itu kan bukan begitu, Bukan, bukan bukan. begitu. Ini saya ambil analogi lain. Analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak Apakah- head to head dibandingkan Nggak, dengan pertumbuhan ini- penduduk. nggak, ini- Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Nggak, Kita maksud satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar Ini dalam yang satu saya hari. sebut- Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Tuh, ketika kalah argumen, orang-orang semacam Gus ini, Gus-Gusan seperti ini pasti ke Wahabi. Padahal gak ada konteksnya. Tidak ada hubungannya antara nikel, ya, pertambangan dengan Wahabi. Gak ada, teman-teman. Tapi disambung-sambungkan. Ya karena sudah kalah argumen. Begini, semua ya rata-rata orang-orang yang dialog dengan saya, ketika mereka kalah argumen ada rekamannya. Ketika saya berdialog dengan mereka ada rekamannya, baik secara voice ataupun video. Pasti ke Wahabi. Dasar Wahabi, dasar Wahabi. Udah seolah-olah ketika mengucapkan kalimat Wahabi, dia menang dari argumen. Coba kita dengarkan. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Ya boleh disentuh. Artinya disentuh itu mungkin nggak boleh ditafsirin seenak jidat. Ya, ketika orang A mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu tidak berada di atas loh, tapi Allah di mana? Allah di mana-mana. Sekehendak Allah mau dimanapun. Nah, ketika pernyataan di mana-mana ditentang, mereka ini mencoba untuk mencari argumen lain, teman-teman. Oh enggak, Allah itu tidak meliputi berbagai macam arah, depan, belakang, bawah, kanan, kiri, atas. Allah nggak bisa ditunjuk. Karena apa? Allah tidak berada di suatu tempat. Meskipun dalam Al-Quran menyatakan Sumastawa 'alal arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu kemauan Allah. Allah mau menciptakan langit, mau menciptakan bumi, mau beristiwa, mau berbicara dengan Nabi Musa, mau memi'rajkan Nabi Muhammad SAW, atau seperti keyakinan kalian memi'rajkan Al-Faqih Muqaddam sehari 70 kali. Kemana? Ke atas, kata Idrus Ramli. Kenapa ditunjuk? Ngapain ke atas? Bertemu Allah, berarti Allah ada di atas. Lalu pikiran kalian menjelumet untuk apa? Menentang keberadaan Allah itu. Ini kekonyolan, bermain retorika, bermain bahasa. Saya tanya kepada kalian, kalau saya menyatakan Allah bersemayam di atas arsy, apa yang terjadi kepada saya? Apakah merusak kualitas ibadah? Apakah merusak tingkat keimanan? Apakah menjadikan saya orang jahat? Apakah menjadikan saya begini begitu? Pasti kalian memiliki penafsiran-penafsiran konyol dalam kepala kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak mendengar. Kenapa? Kalau Allah melihat dan mendengar, punya mata dan kuping. Kalau Allah bersemayam, punya pantat, punya tubuh dan lain sebagainya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Padahal ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Budak itu menjawab, "Fis sama," menunjuk ke atas, di langit. Allah di langit, bukan di mana-mana. Yang menjawab di mana-mana siapa? Aduh, ya ketika kalah argumen, kenapa membawa-bawa Wahabi orang ini? Coba lanjut dulu. Harus puritan. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Ekstrim Yang katanya. mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu Enggak. Saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. arahnya Betul, betul. adalah dia Arahnya? seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Berbahaya, ya. Bagi ekosistem laut bahaya. Dan kita lihat sendiri tuh fotonya. Bagaimana yang dulunya laut itu biru, indah. Ketika terjadi penambangan, coklat. Hutan yang awalnya hijau, jadi coklat. Mau dijadikan coklat semua. Ya Allah. Lanjut dulu. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Enggak, oke, Nggak ada, kalaupun nggak ada. berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ya mungkin karena beliau ini, Gus ini dapat hasil, mungkin ya, dugaan saya mungkin beliau mendapatkan hasil dari pertambangan itu, jadi harus dibela. Kenapa? Manusiawi, teman-teman. Manusiawi, orang butuh uang. Jadi untuk apa? Ya untuk menghidupi dirinya, untuk menikmati kehidupan. Kenapa dia berbicara masalah kenikmatan di sini? Coba kita dengar.
Ini anugerah Allah. Tuh, anugerah Allah, teman-teman. Pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi mafsadatnya. Itulah Oke. Gus yang kita minta, kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Lu harus beralih karena Kenapa? kalau kita tidak beralih kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Nggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Betul. Bukan cuma kepada anak cucu kita, tapi kepada habitat alamnya. Ya, saya menambahi mas-mas ini bahwa alam ini bukan cuma untuk kita, teman-teman. Bukan cuma untuk manusia, tapi untuk habitat yang ada di situ. Mereka juga butuh kehidupan, mereka juga butuh untuk hidup secara normal sebagaimana mestinya binatang-binatang itu. Ketika kemarin kita melihat beberapa berita, terkhusus di beberapa provinsi ya, sampai gajah masuk ke pemukiman warga. Karena apa? Habitatnya sudah mau habis. Ketika saya dulu kerja di kebun sawit di daerah Palembang sana, babi hutan itu sudah berseliweran di kebun-kebun sawit. Karena apa? Hutannya sudah gak ada. Ya, hutannya sudah gak ada. Belum lagi ular-ularnya. Tetapi apa, teman-teman? Ya tetap dilanjutkan. Karena apa? Ya tadi, kenikmatan tadi. Ingin menikmati. Sedih sebenarnya. Selain untuk anak cucu kita, ekosistem alam ini juga untuk habitat alam dan juga untuk penyeimbang bagi emisi polusi yang dibuat oleh manusia. Jadi lucu ya, Gus ini lucu, teman-teman. Ingin memberikan argumen, tapi argumennya keluar dari konteks. Ya, semoga kalian bisa merenung ya, dipikirkan baik-baik. Setiap orang dari kita diperintahkan untuk menjaga stabilisasi keseimbangan alam. Kalau kita bisa memberikan satu kerusakan, paling tidak bisa menyumbang dua pembenahan. Begitu. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang terlunta-lunta. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah habis ratusan juta, ingin haji furoda, diusir-usir nggak berharga, 1.200-an. Bahkan yang dari Madura kan meninggal ya, seorang kiai itu ya. Ya Allah, kok sebegitunya itu. Di sisi yang lain ada orang yang memamerkan kesuksesannya di atas furoda, sudah langsung mudah kemana-mana. Ya, karena apa? Ya di atas penyelenggara KPIH. Nah ini orang yang tidak memiliki empati dan simpati sosialnya. Enggak, PT GAK ya, komisaris itu sebenarnya kan ya berapa sih sahamnya, gajinya enggak seberapa sebenarnya. Cuma jika bukan bagian daripada unit usaha di PBNO lah ya, di strukturalnya, ya maka ya enggak layak lah itu loh. Beliau kan bagian keagamaan gitu. Kecuali yang bagian unit usaha, nah, itu nggak mengapa, kerjasama yang penting tetap untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua, ya. Semua warga negara berhak asalkan punya kapasitas ya, kualitas dalam mengelola sumber daya alam kita. Yang penting panggilan jiwa untuk apa? Ya, untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Jadi tidak boleh ya merusak alam untuk kepentingan pribadinya. Oke. Raja Ampat Papua Barat. Raja Ampat terkenal surga terakhir di dunia kita ya, malah mau dirusaknya itu bagaimana? Nah, ini kat nikel. Memang nikel itu kan ini teknologi untuk baterai, khusus baterai mobil listrik ya. Ya nanti ada mobil-mobil dari Hyundai, dari Wuling, ada produk-produk Cina dan yang lain itu, Tesla itu. Jadi sangat memerlukan yang namanya nikel ini untuk tenaga alternatif yang lain, energi terbarukan lah, energi terbarukan itu. Begitu, Salafi mana yang hobi mengatakan kuburiyun kepada sama muslimnya? Kenapa orang-orang Salafi mengatakan kuburiyun kepada orang-orang penyembah kubur? Ada videonya mereka menyembah kubur dan ada pernyataannya.
ada pernyataannya secara lisan bahwa mereka ini memang menyembah kubur, karena kubur itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. احنا كمتصوفة ولسنا شيعة بيقولوا علينا ان احنا عبدة الاضرحة. بيقولوا على المتصوفين انهم عبدة الاضرحة. نعم، نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك فرق بين القبر والضريح. القبر في مسلم عادي، أما الضريح ففي ولي من أولياء الله الصالحين أخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار. Ada pernyataannya. Bukti kalau orang-orang salafi ini mengikuti salafus saleh ketika mereka ini meratakan kuburan dengan tanah. Lalu framing dari orang-orang Syiah ataupun Sufi, orang-orang salafi Wahabi ingin menghancurkan kuburan, diratakan, bukan dihancurkan, dibongkar. No, bukan seperti itu. Dulu Nabi Muhammad SAW juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Perhatikan baik-baik, diratakan kuburan. Kalian yang mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak mengajarkan kepada umat untuk meratakan kuburan juga? Kenapa malah membangunnya seperti tumpeng kuburannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran ngalap-ngalap berkah ini kan konyol sebenarnya. Cuman karena banyak manusia yang butuh di Indonesia, butuh untuk doanya terkabul, butuh untuk mendapatkan syafaat, butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhan. Orang Indonesia ini punya banyak kebutuhan, sehingga apa? Ada harapan dari oknum-oknum habaib, ajaran-ajaran yang ngalap-ngalap berkah, yang membuat umat ini bisa dengan mudahnya madad-madad, igdi-igdi hajatina kepada Habib yang sudah mati. Ya bin Muhsin igdi hajatina. Kuburan saja dialap, apalagi yang hidup. Harta, jiwa, raga bisa diserahkan karena apa? Orang butuh. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Inilah Habib Ahmad. Yang membuat saya benci, teman-teman, yang membuat saya enak adalah doktrin-doktrin. Sebab apalagi seperti ini. Agar cepat hafal Al-Quran, begini-begini dulu dengan kiai. Kiai minta pijit kepada santrinya, lalu disodok. Minta pijit kepada santrinya, lalu mensucikan rahim. Sontoloyo. Ketika mereka dulu teriak, ya, ketika saya bikin pernyataan, coba kalian datangkan kepada saya satu berita yang dimana ada orang-orang salafi ataupun pesalafi, ustadznya, pengasuhnya yang melakukan tindakan tercela seperti itu. Ketika mereka berusaha, usaha mereka Allah gagalkan. Tapi mereka tidak menyerah, teman-teman. Mereka berusaha lagi, Allah gagalkan lagi. Karena memang tidak ada bukti. Dan meskipun ada kejadian seperti itu, taruhlah ada salah satu ponpes salafi yang melakukan seperti itu, tapi tidak sampai masuk berita. Dan saya pun tidak tahu di mana beritanya, kejadiannya. Mungkin saja ada, cuman saya tidak tahu. Makanya saya minta kepada kalian, kalau kalian tahu silahkan share kepada saya atau buat videonya. Ada loh ini Hari Prasi itu. Jadi ini